Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anak Ustaz pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia. Kita masih dapat beraktivitas, masih bisa makan, minum, berolahraga, bermain dan lain sebagainya. Tentu ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat, kita membaca Al-Quran, mengisi kegiatan kita dengan hal-hal yang bermanfaat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, sebelum Ustaz menyampaikan materi di video kali ini, Ustaz ingin menyampaikan nasihat kepada kita semua dalam sebuah hadis. Disampaikan at-tahuru syatrul iman, artinya kesucian adalah sebahagian dari iman. Maka ciri orang-orang yang beriman itu salah satunya adalah selalu menjaga kesucian. Ketika kita akan melaksanakan sholat, kita akan membaca Al-Quran, tentunya kita berwudu, mensucikan diri. Maka anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, kita lakukan wudu itu dengan sempurna, wudu itu dengan baik. Kita niatkan sebagai bentuk ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah. Bismillah. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar tentang sikap mandiri pada pertemuan yang keempat. Tahukah antum apa itu sikap mandiri? Ya, sikap mandiri adalah sikap tidak bergantung kepada orang lain. Kita melakukan tugas kita sendiri yang bisa kita lakukan. Misalnya, ketika bangun dari tidur, kita merapikan tempat tidur kita. Atau ketika malam, kita mempersiapkan peralatan sekolah yang akan kita bawa besok di sekolah. Itu adalah contoh sikap mandiri. Kita lakukan yang bisa kita lakukan tanpa bergantung kepada orang lain. Baiklah, Ustadz ingin menyampaikan hadis tentang sikap mandiri. An Abi Ubaidin Maula Abdurrahman bin Auf annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Ubaid budak Abdurrahman bin Auf bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya, kemudian ia menjualnya, lalu Allah mencukupkan rezekinya dengan kayu itu, hal itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, dari hadis ini maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk berusaha mandiri, walaupun
Yang dijelaskan dalam hadis ini itu mencari kayu bakar, kemudian dijual. Kemudian kita dapat rezeki dari hasil menjual kayu bakar itu. Maka ini lebih Allah cintai daripada kita meminta-minta kepada manusia ketika kita masih bisa untuk berusaha. Nah, Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini sikap mandiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi menggembala kambing. Ketika Nabi diasuh oleh Abu Thalib, Nabi beserta anak-anak Abu Thalib menggembala kambing. Bahkan yang digembala itu milik penduduk Mekah. Ketika itu Nabi mendapat imbalan beberapa kirot atau beberapa keping dinar. Maka dari sirah ini bagaimana Nabi itu mempunyai sikap mandiri dari sejak kecil, sudah bisa berusaha sendiri, mengerjakan segala sesuatunya sendiri, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Berikutnya, Nabi berdagang. Nah, ini pun dilakukan ketika Nabi masih muda. Nabi berdagang sampai ke negeri Syam ketika itu. Nabi terkenal sebagai pedagang yang jujur, pedagang yang baik, sehingga Nabi dipercaya oleh salah satu hartawan ketika itu, yakni Khadijah, ketika belum menjadi istri Nabi. Karena Nabi sangat ahli dalam berdagang dan dagangannya sangat laku, sangat untung, sehingga ini merupakan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil. Nah, dari dua kisah ini, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, hendaknya anak-anak Ustadz juga bisa belajar untuk bersikap mandiri. Ketika bisa dilakukan sendiri, maka jangan sampai kita mengharapkan bantuan orang lain. Nah, Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, melakukan sesuatu sendiri. Nah, ini yang Ustaz sudah contohkan tadi, seperti kita merapikan tempat tidur kita, kemudian mempersiapkan peralatan sekolah yang akan dibawa di sekolah besok, kemudian kita mandi sendiri, makan sendiri. Ketika kita bisa lakukan sendiri, maka kita tidak mengharapkan bantuan orang lain. Kemudian tidak suka menyuruh orang lain, tidak suka menyuruh ayah dan bunda atau adiknya, ketika kita bisa lakukan sendiri. Kemudian bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan. Ketika diberi amanah atau diberi tugas oleh ayah dan bunda, misalnya suruh menyapu atau suruh membelikan sesuatu, maka bertanggung jawab dengan baik. Kemudian tidak mudah menyerah. Nah, Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari materi yang sudah Ustaz sampaikan, terakhir Ustaz memberikan latihan kepada antuna sekalian. Yang pertama, tulislah 2 contoh sikap mandiri yang terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tuliskan 2 contoh sikap percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz bisa memahami pembelajaran kali ini, kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika di rumah, ketika di sekolah, dan di tempat-tempat yang lain. Dan terakhir Ustaz menyampaikan kepada antum, insyaallah ada pembelajaran berikutnya ke depan, insyaallah kita akan melakukan UH atau PH. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Ustadz memohon maaf sekiranya ada kesalahan dalam penyampaian. Ustadz cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.